Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nursyahda Soleha, nomor urut 2 dengan NIM 20304075022 akan membawakan materi IPS yang sangat menarik untuk teman-teman. Nah, mari kita dengarkan bersama. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah Indonesiaku kaya hayatinya. Sebelum itu, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Apa sajakah keanekaragaman hayati yang ada di tempat tinggal kita? Dan bagaimanakah pengaruh geografis tempat tinggal kita yaitu Indonesia terhadap keanekaragaman hayatinya? Jadi, untuk menjawab semua itu, yuk simak materi yang akan saya bawakan. Jadi teman-teman, Indonesia terkenal dengan keragaman hayatinya. Jadi tempat tinggal kita ini sebagai negara kepulauan menjadi tempat atau rumah dari berbagai flora dan fauna, baik itu di darat maupun di laut. Selain itu, Indonesia juga memiliki beragam macam suku. Keanekaragaman hayati mencakup berbagai macam kehidupan, bisa keanekaragaman genetik atau sifat, jenis atau spesies, dan ekosistem. Dan kita pelajari bersama mengenai ketiga keanekaragaman ini. Kita bisa amati gambar di sini, teman-teman. Makhluk apa saja yang bisa kalian temukan pada gambar tersebut? Di mana saja ya mereka hidup? Nah, macam-macam makhluk hidup yang kalian temukan merupakan keanekaragaman jenis. Jadi makhluk hidup ini bisa hidup di lingkungan yang bermacam-macam. Ini merupakan keanekaragaman ekosistem. Lalu bagaimana dengan keanekaragaman genetik? Yang kayak gimana sih itu keanekaragaman genetik? Mari kita amati teman-teman yang ada di sekitar kita. Walaupun dalam satu jenis makhluk hidup yang disebut manusia, kita sama-sama manusia kan dengan teman kita, tetapi manusia juga itu berbeda-beda teman. Ada yang berkulit lebih terang, sawo matang, kuning langsat, dan ada yang lebih gelap. Rambutnya pun ada yang lebih lurus, ada yang lebih keriting atau ikal. Walaupun dalam satu keluarga nih teman-teman, perbedaan-perbedaan tersebut bisa kalian temukan. Inilah yang dinamakan keanekaragaman genetik. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat terjadi karena dalam setiap makhluk hidup terdapat gen atau pembawa sifat. Gen inilah yang mempengaruhi sifat-sifat manusia, termasuk sifat fisik. Apakah kalian bisa melihat keanekaragaman genetik dalam gambar yang ada di sini? Coba kita perhatikan bersama dulu. Nah, selanjutnya mari kita pelajari tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Jadi flora dan fauna di Indonesia itu bisa terbagi menjadi 3 keragamannya, yaitu berdasarkan wilayah Indonesia Barat atau Asiatis, wilayah Indonesia Tengah, dan wilayah Indonesia Timur atau Australis. Wilayah ini yaitu wilayah tengah menjadi peralihan dari Indonesia Barat dan Timur. Di timur memiliki kemiripan flora dan faunanya dengan Australia, sedangkan di barat memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Asia. Kalau Indonesia Tengah menjadi peralihan antara keduanya, teman-teman. Flora di Indonesia Barat. Jadi mari kita kenali dulu, wilayah Indonesia Barat ini memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga floranya beragam. Pada wilayah ini terdapat hutan lebat yang ditumbuhi tanaman seperti meranti, keruing, rotan, dan jati yang bisa dijadikan kayu pertukangan. Selain itu ada tanaman kemuning, hutan bakau, dan rawa gambut. Fauna di Indonesia Barat itu terdiri dari yang pertama mamalia, umumnya memiliki karakteristik berbadan besar seperti gajah, badak, rusa, banteng, kerbau, dan sebagainya. Terdapat juga primata seperti bekantan, owa Jawa, dan orangutan. Kalau untuk fauna di Indonesia Barat ada juga reptil seperti ular, kadal, biawak, buaya, dan sebagainya. Untuk
burung, ada burung hantu, elang, merak, dan sebagainya. Dan ada juga ikan di berbagai macam ikan tawar seperti mahakam, ikan arwana, dan sebagainya juga. Mari kita beralih ke wilayah Indonesia Tengah. Pertama kita bahas floranya, di mana di sana hujannya itu rendah dan relatif kering, membuat flora di wilayah ini itu didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Contohnya seperti anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan eboni. Flora di daerah pantainya itu akan mirip dengan flora di wilayah timur. Sedangkan kalau flora di gurunnya itu akan memiliki kemiripan dengan yang ada di wilayah Kalimantan. Nah, kita beralih ke fauna yang ada di Indonesia Tengah. Jumlahnya itu tidak sebanyak yang ada di Indonesia wilayah barat dan timur ya teman-teman. Contohnya itu mamalianya ada anoa, babi rusa, monyet hitam, kuskus, torsius, dan sebagainya. Untuk reptil ada komodo, buaya, biawak, ular, dan sebagainya. Burung-burungnya juga tidak kalah menarik, ada maleo, kakatua, nuri, rangkong, dan sebagainya. Kalau kita sudah mempelajari barat dan tengah, mari kita pelajari yang di timur. Jadi curah hujannya itu lebih ke arah hujan tropis, sehingga contoh-contoh hewan yang ada di sana itu ada contoh tumbuhan yang ada di sana, ada merbau dan sebagainya. Kalau fauna di Indonesia Timur itu memiliki karakteristik ukuran tubuh yang tidak terlalu besar dan mamalianya itu berkantong. Contohnya seperti mamalia kuskus, kanguru, walabi, landak irian, dan kelelawar. Kalau untuk reptilnya ada kadal, buaya, biawak, ular, dan sebagainya. Burungnya itu sangat menarik, yaitu burung cendrawasih, kasuari, nori, maleo, dan sebagainya. Jadi teman-teman, itulah yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, berbagai jenis keanekaragaman hayat yang ada di Indonesia, di mana berdasarkan geografisnya Indonesia itu kita bisa mengenali keanekaragaman hayati kita menjadi 3, yaitu di wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Indonesia Timur itu lebih mengikut ke Australia, lalu Indonesia Barat lebih mengikut ke Asia. Di Indonesia Tengah menjadi peralihan di antara keduanya. Ketiganya ini memiliki contoh-contoh keanekaragaman hayati yang sangat-sangat unik dan juga beragam sekali. Itu dia yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Saya harap dapat membantu pemahaman teman-teman lebih lagi terhadap keanekaragaman hayati yang ada di tempat tinggal kita tercinta Indonesia. Saya Nur Syahada Soleha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.